Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam seputar pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran fisika. Baik, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas berkaitan tentang pengajaran dan pembelajaran. Sebelum saya memulai pembahasan, ingin saya memberitahukan bahwa apa yang saya sampaikan nanti itu adalah berdasarkan akumulasi pemikiran-pemikiran maupun pengalaman-pengalaman serta membaca buku dan akhirnya melahirkan semacam pandangan-pandangan hal-hal yang berkaitan tentang pengajaran dan pembelajaran. Tentu pandangan yang akan saya kemukakan ini saya akan seringkas mungkin tanpa menggunakan beberapa teori-teori ataupun pandangan para ahli maupun para pakar di bidang pengajaran dan pembelajaran. Baik, saudara-saudaraku semua, eh, saya akan menuliskan dulu kata pengajaran dan di sini ada kata pembelajaran. Menurut pemahaman saya, bahwa kedua kata pengajaran ini dan kata pembelajaran, kalau dilihat secara sama, maka tentu memiliki perbedaan. Sehingga kalau ada sebahagian dari kita seringkali menganggap bahwa antara model pembelajaran dengan model pengajaran pada dasarnya sama, bisa saja hal tersebut terjadi. Ada yang menyamakan dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan tertentu. Namun demikian, saya tetap tetap membedakan antara pengajaran dan pembelajaran. Nah, di mana letak perbedaannya? Maka saya akan mencoba menunjukkannya. Kalau misalkan kata ajaran ini, kita mengambil kata dasarnya adalah ajar, maka pembelajaran memiliki kata dasar belajar. Dari kata dasar saja ini, kita sudah dapat menduga bahwa ajar dengan belajar beda. Dan akan lebih nampak lagi apabila kata ajar ini saya jadikan kalimat aktif dengan menyebutnya sebagai mengajar, kata kerja kata aktif, dan kata aktifnya juga belajar adalah tetap ada e. Jadi ada dua hal yang sudah mulai nampak perbedaan antara mengajar dan belajar. Dan itu akan kelihatan lebih berbeda lagi jika mengajar ini saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Tentu bahasa Inggris adalah teach dan belajar adalah learn. Jadi sudah mulai ada perbedaan antara teach dan learn. Teach, siapakah yang mengajar? Tentu adalah yang mengajar itu adalah teacher. Siapakah yang belajar? Tentu yang belajar itu adalah learner. Biasanya teacher itu kalau kita terjemahkan secara ekstrim adalah guru. Learner itu biasanya kita katakan sebagai pembelajar atau peserta. Jadi dari
kedua perbandingan ini, maka jelas sudah bahwa ada perbedaan antara pengajaran dengan ajaran. Sehingga tentu juga akan ada perbedaan antara metode mengajar dan belajar. Tentu ada perbedaan antara model pembelajaran langsung dengan model pengajaran langsung. Tentu saja ada beda metode pengajaran eh, klasik dengan metode pembelajaran klasik. Mengapa demikian ada perbedaan? Karena dari sini sudah kelihatan siapa yang melakukan kegiatan pengajaran dan siapa yang melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kita perhatikan bahwa yang melakukan pengajaran adalah guru, yang melakukan learner adalah peserta didik. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa pengajaran adalah sebuah aktivitas. Jadi sebuah aktivitas yang dilakukan guru, yang dilakukan guru. Nah, untuk mencapai tujuan pengajaran. Oke, jadi sudah jelas. Nah, sedangkan pembelajaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beda. Nah, itulah sebabnya di akhir kegiatan sekolah pada saat ujian kelulusan, maka dikatakan tes hasil belajar, bukan dikatakan tes hasil mengajar. Nah, untuk mengukur apa yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pengajaran biasanya menggunakan ulangan harian. Jadi ulangan harian seperti kuis, ulangan harian, kerja tugas itu adalah sebuah alat evaluasi yang digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran. Sedangkan ujian kelulusan, ujian kenaikan kelas itu adalah tujuan pembelajaran, tujuan yang dilakukan oleh pembelajar atau yang dilakukan oleh didik. Oke, jadi kesimpulannya bahwa pengajaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh guru, sedangkan pembelajaran adalah aktivitas yang dilakukan didik untuk menciptakan baik, saudara-saudaraku sekalian, banyak hal yang perlu saya jelaskan, eee, dari makna-makna yang saya kemukakan. Dan saya pikir saya hanya memberikan saya hanya memberikan saran tentang perbedaan antara pengajaran dan belajar. Selanjutnya, saudara-saudaraku, saya sangat berharap perdalam sungguhnya ada perbedaan antara pengajaran. Baik, saudara-saudaraku, cukup sekian penjelasan saya ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi